Sebenarnya alasan utama Gaia sang Dewi Bumi mengajak anak-anaknya para Titan untuk merebut kekuasaan dari suaminya Uranus adalah karena tidak terima sang suami telah mengurung anak-anak mereka yang lain, para Cyclops dan Hecatoncheire di Tartarus. Cronus anak bungsunya adalah yang paling berani dan pada akhirnya sang Titan berhasil menjatuhkan Uranus. Ia lalu menjadi penguasa menggantikan ayahnya. Namun karena takut kekuasaannya direbut oleh saudara-saudaranya, para Cyclops dan Hecatoncheire, Cronus tidak membebaskan mereka seperti yang dikehendaki ibunya Gaia. Sang Dewi Bumi kecewa dengan pelakuan putra bungsunya. Ia lalu menyumpahi Cronus bahwa kelak kekuasaannya akan jatuh di tangan anak-anaknya, seperti saat sang Titan juga merebut dari ayahnya. Cronus ketakutan jika sumpah dari ibunya akan benar-benar terjadi. Ia lalu memutuskan untuk menelan satu persatu anaknya yang dilahirkan oleh istrinya Rhea. Kesal karena kelima anaknya sudah berada di perut sang suami, Rhea mencoba mengelabui Cronus saat anak bungsunya lahir. Dia memberikan sebuah batu yang dibungkus kain, seolah-olah itu adalah bayinya untuk ditelan sang suami. Rencana berhasil, akhirnya sang bayi selamat dan dititipkan kepada neneknya Gaia untuk dirawat. Bayi itu adalah Zeus, putra bungsu Cronus dan Rhea. Gaia kemudian menyembunyikan bayi Zeus di sebuah goa dekat Pulau Kreta. Di sana dia dirawat beberapa nimfa yang ditugaskan oleh sang Dewi Bumi. Zeus mendapatkan susu dari seekor kambing bernama Amalthea. Kambing ini yang kemudian ditempatkan Zeus di langit sebagai rasi bintang Capricorn untuk membalas kebaikannya. Setelah tumbuh dewasa, Zeus dengan bantuan Rhea dan Gaia berhasil membuat Cronus memuntahkan kembali kakak-kakaknya. Ia juga membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheire dari Tartarus. Saat itu Zeus harus bertarung dengan seekor naga berkepala manusia yang ditugaskan Cronus untuk menjaga mereka di sana. Setelah berhasil membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheire, Zeus lalu menyusun kekuatan untuk menghadapi para Titan. Perang antara mereka kemudian dikenal dengan sebutan Titanomachia. Selama berlangsungnya perang tersebut, para raksasa yang dibebaskan Zeus terbukti berperan banyak. Para Cyclops membuatkan senjata-senjata hebat, seperti petir Zeus, tongkat Trisula Poseidon, dan helm kegelapan Hades. Sedangkan para Hecatoncheire memiliki tenaga yang kuat dan mampu melemparkan ratusan batu besar pada para Titan dalam sekali lempar. Tidak semua Titan memihak pada Cronus dalam perang itu. Para Titan wanita memilih tidak ikut terlibat dan seorang Titan bernama Oceanus memilih untuk netral. Sedangkan Titan Prometheus dan saudaranya Epimetheus memihak kepada Zeus. Putri Oceanus bernama Styx mengajak keempat anaknya, Pia, Nike, Zelos, dan Kratos, untuk membantu para dewa di Olympus. Perang mahadasyat yang berlangsung selama 10 tahun ini akhirnya dimenangkan oleh Zeus dan saudara-saudaranya. Cronus dan para Titan pendukungnya dikurung di Tartarus, kecuali Atlas yang sudah membuat sang Raja Dewa marah. Ia diberi hukuman khusus untuk memikul langit di pundaknya. Atas kemenangan itu, Zeus dan saudara-saudaranya lalu menjadi penguasa menggantikan Cronus ayah mereka. Zeus mendapatkan langit sebagai wilayah kekuasaannya. Poseidon menjadi penguasa lautan dan wilayah perairan lainnya, sedangkan Hades mendapatkan dunia bawah untuk dipimpinnya. Bumi dan segala isinya lalu diatur bersama oleh para dewa. Zeus menjadikan Hera sebagai ratunya. Mereka menikah dan memiliki beberapa orang anak, diantaranya adalah Ares, sang dewa perang, Hephaestus, dewa api dan pandai besi, Eris, dewi perselisihan, Elitia, dewi kelahiran, dan Hebe, dewi masa muda. Sebelum menikahi Hera, Zeus sudah pernah menjalin hubungan dengan beberapa Titan wanita, seperti Metis yang kemudian melahirkan Athena, dewi kebijaksanaan, lalu Titan Themis yang melahirkan para Horai atau 3 dewi musim. Zeus juga berhubungan dengan Titan Leto sesaat setelah menikahi Hera yang akhirnya melahirkan 2 dewa kembar, Apollo dan Artemis. Sang Raja Dewa juga mencintai putri sulung Titan Atlas bernama Maya, lalu mereka menghasilkan seorang anak ajaib, Hermes, dewa pembawa pesan Olympus. Selain para Titan wanita, Zeus juga punya hubungan asmara dengan para dewi, para nimfa, dan juga wanita manusia biasa, sehingga sang Raja Dewa memiliki banyak sekali keturunan dari mereka. Beberapa anak dari Zeus yang terkenal seperti Persephone dari hasil hubungannya dengan Dewi Demeter yang kemudian diperistri oleh Hades menjadi ratu dunia bawah. Dionysus yang diangkat menjadi dewa Olympus adalah anak dari hubungan asmara Zeus dengan putri Semele. Kecantikan Almene mampu membius sang Raja Dewa sehingga mereka memiliki anak seorang pahlawan terkenal bernama Hercules atau Herakles.
Begitu juga dengan Perseus, sang pahlawan yang mengalahkan monster Medusa. Itu adalah hasil perbuatan Zeus terhadap wanita cantik bernama Danae. Raja Minos dari Kreta adalah putra Zeus dengan putri cantik bernama Europe. Helen, wanita tercantik di dunia, yang kabur bersama Pangeran Paris ke Troya, sehingga memicu terjadinya perang Troya. Itu adalah putri Zeus dengan Leda. Beberapa wanita lain seperti Io, Kalisto, dan putri Aegina juga pernah menjadi wanita yang mengisi kehidupan percintaan sang Raja Dewa. Sudah tidak terhitung berapa wanita yang pernah mengisi hatinya dan berapa anak yang dihasilkan oleh Zeus dengan mereka. Hal ini membuat Hera istrinya menjadi murka dan menghukum wanita-wanita yang menjadi kekasih suaminya, mengutuk mereka bahkan kepada anak-anaknya demi keutuhan rumah tangga sang raja dan ratu para dewa. Di luar dari kebiasaannya mengumbar cinta kepada para wanita, Zeus juga terkenal sebagai dewa yang bijaksana. Sebagai pemimpin para dewa, Zeus harus menjadi adil untuk memberikan keputusan jika terjadi pertikaian antara sesama dewa. Sang dewa petir tidak segan-segan menghukum siapa saja yang berani membantahnya atau mengelabuinya. Beberapa manusia yang coba membohonginya pernah dihukum, bahkan sampai dikurung di Tartarus bersama para titan, tak terkecuali siapapun mereka, baik itu adalah anaknya sendiri ataupun cucu dan keponakannya. Yang bersalah harus dihukum, dan yang benar dan selalu menyembahnya dengan baik harus diberi hadiah. Zeus pernah menghukum Titan Prometheus karena membohonginya dan telah mencuri api Olympus untuk diajarkan pada manusia. Ia juga mengirim Pandora untuk menghukum manusia karena bersekongkol dengan Prometheus. Pandora dititipkan sebuah kotak yang berisi segala keburukan seperti penyakit, keputusasaan, peperangan, bahkan kematian, yang terkenal sebagai kotak Pandora. Namun kadangkala ketegasan justru menimbulkan ketidaksukaan orang padanya. Gaia neneknya sama sekali tidak menyangka kalau setelah berhasil mengalahkan Kronos dan para Titan, Zeus akan mengurung mereka selamanya di Tartarus. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak dan cucu-cucunya. Gaia akhirnya memutuskan untuk mengirim serangan pada Zeus dan para dewa di Olympus. Hasil hubungannya dengan Tartarus melahirkan monster manusia raksasa bersayap yang memiliki ratusan kepala naga dan ular berbisa di tubuhnya. Monster ini bernama Typhon. Ia lahir dengan mengemban satu misi dari ibunya, yaitu menghancurkan Zeus. Typhon adalah musuh terberat bagi Zeus dan para dewa yang lainnya. Semuanya tidak ada yang berani melawan sang monster, kecuali Zeus yang dengan gagah berani memberikan serangan demi serangan kepada Typhon. Awalnya Zeus berhasil menghalau sang monster. Ia lalu menjadi sedikit percaya diri, mengira bahwa telah mampu mengalahkannya. Namun setelah itu, Typhon kembali dengan serangan yang lebih hebat pada Zeus. Dalam pertarungan kedua, sang Raja Dewa harus menerima kekalahannya. Typhon juga memotong urat-urat tangan dan kakinya, sehingga menjadi lumpuh dan tidak bisa mengangkat petirnya. Ia dikurung di sebuah goa dan dijaga oleh seekor naga bernama Delphin. Para dewa Olympus menjadi kehilangan harapan atas semua ini. Sampai akhirnya, Hermes memutuskan untuk mencari ayahnya. Ia nekat pergi ke tempat monster Typhon dan mencuri urat-urat tangan dan kaki Zeus, lalu dipasangkan kembali padanya. Setelah berhasil, dan kondisi Zeus yang sudah pulih kembali sehingga sanggup mengangkat petirnya, maka sang Raja Dewa menjadi bersemangat kembali. Pada pertarungan terakhir mereka, Zeus berhasil mengalahkan Typhon dan mengurungnya di bawah gunung Etna. Kekalahan Typhon tidak membuat Gaia menjadi berhenti. Ia melancarkan serangan berikutnya. Dengan berbagai cara, akhirnya Gaia berhasil membujuk para raksasa atau Gigan untuk menyerang cucu-cucunya di Olympus. Perang antara para dewa dengan para Gigan kiriman Gaia ini dikenal dengan sebutan Gigantomachia. Dalam perang ini, semua dewa dan dewi terlibat di dalamnya. Mereka bertarung dengan semangat dan gagah berani demi menghalau raksasa-raksasa yang menyerang. Walaupun ada beberapa yang sangat kuat, tapi dengan bantuan seorang pahlawan yang bernama Hercules, yang juga adalah putra dari Zeus, mereka akhirnya berhasil mengalahkan para Gigan. Zeus memilih putra kesayangannya Hercules untuk membantu, karena ia sangat yakin akan kehebatannya, walaupun istrinya Hera sangat membencinya. Tapi akhirnya setelah sang pahlawan berhasil membantu Hera saat sang dewi diserang raksasa, ia kemudian memaafkan Hercules. Mereka lalu berdamai. Sejak kekalahan para raksasa, Gaia berhenti mengganggu kehidupan para dewa. Ia tidak lagi mencampuri urusan mereka. Zeus akhirnya kembali memerintah dengan adil. Ia adalah penguasa langit, dewa petir, dan pemimpin para dewa, juga manusia.
Dan yang lebih membuatnya terkenal adalah keadilannya membagi-bagi cinta.